Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kantong atau saku yang lurus ya. Bisa untuk rok, untuk celana juga, ataupun untuk gamis. Oke, langsung aja. Ini kita siapkan untuk badan depan dan belakang ya. Ini saya buat untuk rok. Ini kita garis pola. Badan depan dan belakang kita satukan ya. Kita ambil jarak dari garis pinggang, bukan dari atas ya, tapi garis pinggang sampai batas saku itu 2,5 sampai 3 cm ya. 2 cm juga tidak apa-apa, yang penting jangan sampai nempel atas. Ini kalau buat rok atau celana, dari batas kantong atas sampai kantong bawah itu untuk ukuran dewasa itu 14 cm. Tapi kalau walaupun dewasa, tapi kalau tangannya kecil ya bisa 13 cm, itu tidak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Kita jahit mengikuti garis pola. Kita jahit mati dulu sampai batas atas ya. Ini batas atas kita jahit mati. Setelah jahit mati, ini jahitan kita longgarkan. Garis pola badan atas dan bawah kita satukan. Kemudian kita jahit jarang-jarang. Nah, kayak jahit telujur. Nah, ini garis atas. Garis atas kita matikan, jahit mati, terus sampai pada titik 14 cm batas saku bawah. Kemudian ini dijahit mati. Kita kecilkan lagi jahitannya. Seperti ini. Sampai bawah. Garis pola tetap kita samakan. Untuk setiap menjahit, ini kain jangan dilepaskan begitu saja, nanti hasilnya junjing atau panjang sebelah. Jadi yang bawah ini tetap kita tarik, kain kita tarik, bawah juga tarik seperti ini, biar kainnya tidak panjang sebelah. Seperti itu ya. Terus kalau yang bawah dijahit mati. Pokoknya setiap menjahit awal dan akhir itu harus dijahit mati. Setelah ini kita jahit jarang-jarang. Ini yang bagian ujung kita lepaskan dulu. Nanti kalau ngelepas terakhir biar tidak susah. Kalau mengikuti tutorial seperti ini, insya Allah cepat bisa, tidak berbelit-belit ya. Oke, ini kita lepaskan. Kita persiapkan, kita ambil kantong dan lapisannya. Kemudian ini kain buat kantong, buat saku, kita taruh di bawah ya. Yang di atas ini badan belakang, yang di bawah badan depan. Oke, ini kita sibakkan. Ini cara menjahitnya seperti ini. Ini kita sibakkan, kita jahit dari atas. Ini jahitnya, ini kan belahan kain ya. Ini badan depan, ini badan belakang. Jadi ini pas sambungan kainnya. Jadi jahitnya itu di sebelah sambungan, kira-kira 1 mili lah ya. Kira-kira 1 mili. Ini jangan sampai kena kain yang badan belakang. Ini jahitnya di badan depan. Oke. Dan untuk bawah, ini ya, untuk bawah ini langsung kita lipat seperti ini. Nah, karena kalau ini dijahit sampai bawah, ini masih kayak gini, nanti kain ini kan hancur, benangnya lepas-lepas, jadi kurang rapi. Jadi kita lipatnya ke dalam sini. Nah, oke, kita lanjut. Oke, langsung jahit mati. Ini sambungan buat kain depan dan kain belakang. Sedangkan ini adalah jahitannya.
Jadi jahitannya ini keluar 1 mili. Oke, paham ya? Langsung aja. Ini karena postur tubuhnya, badan, pinggul, pinggang ini kan melengkung. Jadi ini potong kainnya untuk bahan saku ini kan lurus. Jadi ini lebih. Jadi kita ratakan. Kecuali kalau ini badan untuk menggunakan karet. Ini motongnya kan bagian pinggul sampai pinggang kan rata. Jadi ini bisa rata. Oke ya, kita rapikan dulu. Merapikannya agak masuk ke dalam. Nih, agak masuk ke dalam ini. Seperti ini ya. Jadi pengambilan pemotongan kain bahan saku ini lebih kecil ukurannya daripada bahan dasarnya ya, daripada badannya ini. Oke, kemudian kita sibakkan seperti ini. Ini berarti yang badan depan kita sambungkan dengan kain kantong atau bahan puringnya ya. Setiap awal dan akhir kita jahit untuk mati biar kuat hasil jahitannya. Oke, ini kalau sudah seperti ini kita buka untuk bagian luar. Nah ini ya, ini kita buka, kita balik, kita tengok. Nah fungsinya kita buka jahitan tadi, ambil sedikit ini buat melihat ini ya, kita kasih tanda ini jahitan kantong bagian atas. Terus ini kita sibakkan gini, ini untuk jahitan kantong bagian bawah ya. Kalau sudah ini kita ratakan dulu. Ini kita tindas ya, kita tindas dari luar kira-kira 1 sepatu. Oke, seperti ini. Ya ini seperti ini ya, jahitan 1 sepatu. Kalau misalkan tidak dijahit ini juga tidak apa-apa, kan biar kelihatan rapi kan gitu. Ini fungsinya biar satu, biar lebih kuat. Terus yang kedua agar supaya nanti kain yang bagian dalam tidak nongol keluar. Oke ya, kemudian ini badan kita balik lagi yang bagian dalamnya. Ini karena kantong untuk saku beda warna, kita kasih lapisannya. Ini ya, ini diobras bagian bawah, bagian atas tidak usah karena nanti ikut ke pinggang, kepasang pinggangnya, tidak usah diobras, tidak apa-apa. Untuk saku kita lipat jadi 2. Ini ya, ini dipaskan ini. Mau dipaskan boleh, mau dilebihkan 1 cm juga boleh. Ini kita kasih tanda di sini ya. Kasih tanda. Terus kita jahit. Kita bentangkan, kemudian kita ambil yang sudah kita kasih tanda, dilipat. Oke ya. Baru kita jahit. Ini bagian dalam kantong ya, bagian dalam saku. Nah ini kan tadi dilipat, jahitnya kan karena ada lipatan tadi buat nyambung badan depan belakang, jahitnya tidak bisa full. Jadi kita balik. Nah nanti ini kan terbuka seperti ini. Nanti ini kita jahit untuk ini ya. Jadi jahitnya ini dikasih jahit mati ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Terus ini kita tempelkan. Ini yang sudah jadi tengahnya. Kita kasih tanda. Kemudian kita sibakkan seperti ini.
kita ratakan ini ya. Kemudian setelah kantong bawah ditindas, kemudian kita kasih badan belakang di atas. Nah, ini kan tadi ada jahitan, kita jahit kembali, tapi mepet banget sama jahitan yang ini ya. Ini jahitan pola tadi, jahitan pola. Terus ini kita di sampingnya, jangan sampai pas di sini tapi di sebelahnya. Nah, ini kalau diraba-raba ini nampak apa, jenggolan-jenggolan kasar kantong seperti ini ya. Nah, terus sampai bawah. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kita tengok lagi untuk hasil kantongnya. Oke, ini hasil kantongnya seperti ini. Nanti kita buka kalau prosesnya sudah selesai. Terus ini kita kunci ya, kita jahit zigzag, kunci bagian atas. Oke, seperti ini, agar supaya dengan tujuan kantongnya tidak mudah jebol. Oke, ini juga kita tindas ya, kita jahit bolak-balik. Yang bagian sini ini kalau mau dijahit boleh, tidak apa-apa, tapi lebih baik tidak usah dijahit biar kelihatan rapi ya. Ini fungsi jahitan yang depan kan biar kantongnya tidak keluar gitu aja. Oke, kalau sudah prosesnya ini kita rapikan dulu. Ini nanti mau diobras monggo, mau dijahit lipat tidak apa-apa. Oke, ini badan atas ya, ini badan belakang ya yang di atas. Kita balik. Nah, ini badan depan di atas. Oke, kita lipat. Nah, ini kalau tidak diobras biar langsung jadi, kita lipat. Ya. Baru kita jahit sampai atas. Usahakan benang-benang seperti ini dibuang ya biar kelihatan rapi. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi ya. Ya, ini kita buka. Nah, ini kan bukanya jadi enak kalau apa? Kalau jahitnya itu pas. Oke ya, ini kantong sudah jadi. Nah, perlu digarisbawahi ya, untuk lapisan kantong ini usahakan yang lebar. Karena apa? Nanti kalau ini kebuka, biar bagian dalam tidak kelihatan. Oke, ini kantong sudah jadi, tinggal kita pasang pinggang. Demikian untuk materi membuat kantong lurus. Ini bisa diterapkan, bisa dipelajari karena ini prosesnya mudah ya. Ini hasilnya mepet kayak gini ya. Jadi kalau disetrika ini hasilnya mepet seperti ini. Kalau misalkan ini kok melongo seperti ini, berarti pas jahit ini terlalu keluar ya. Kalau jahitnya terlalu dalam, misalkan ini kan ada jahit bantu tadi, kalau misalnya jahitnya kok ke dalam, maka ini akan ikut kejahit dan kebongkar, nggak bisa dibongkar dan tidak bisa dibuka. Harusnya dedel kan gitu baru bisa dibuka. Kalau misalkan jahit ini kok terlalu keluar, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi melongo, kurang rapi. Kira begitu aja untuk tutorial kali ini. Kita lanjutkan tutorial berikutnya di rumah jahit Mak Koko. Salam satu jarum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat.